dan dia mengklaim dari golongan syarif, mengklaim turunannya Nabi, sehingga banyak diikuti. Orang-orang suku barbar ini banyak yang percayai, sehingga akhirnya dia dapat memegang kekuasaan. Karena ngerti ciline, ya, hiasilah luarmu itu pakai sorban kerjubah, nanti orang-orang bungu kan mesti ikut ikutan koromito sono itu. Ini gue anulah secara menurut mengerti. Lah, Hajar Aswad itu akhirnya dikembalikan sendiri. Menurut mereka itu suku Stekele itu 339 Hijriah itu baru dikembalikan. 22 tahun ini diboyong Hajar Aswad itu. Lah mereka itu sebetulnya satu gerakan yang meneriakan gerakan revolusi Islam. Orang-orang miskin digerakkan sehingga dia tidak setuju dengan syariat-syariat haji dan sebagainya. Nah, ini paham Koromito itu menguasai Bahrain, mampu menaklukkan Basrah di bawah pimpinan Abu Sa'id Al-Janabi. Nah, kemudian digantikan anaknya itu tadi Abu Thohir. Sehingga untuk pemerintahan Koromito itu termasuk orang-orang yang mencari takwil itu tentu ya kan wong ragu karo Al-Qur'an. Nah, itu yang kelompok Sindik dan Koromito itu sama. Seterusnya atau mereka yang mengikuti ayat-ayat yang samar tadi, tolaban menuntut li'tiqoti dua hirul mutasyabih, untuk mengiktikotkan dhuhir yang samar itu kama fa'alat hul mujassimah, sebagaimana yang diperbuat oleh golongan mujassimah. Jadi yang pertama kelompok itu, yang kedua mujassimah, alladzina jama'u ma fil kitabi was sunnah, yang mereka itu menghimpun suatu dalam kitab Al-Quran dan hadis, mimma dhohirul jismiyah, dari suatu yang dhohirnya itu sebangsa jisim, yang sudah di depan. Kelompok mujassimah ini juga sama, memilihnya ayat mutasyabihah, hatta iktaqadu, sehingga mereka mengiktikadkan annal bari ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala al-bari jismun mujassamun, bahwa Allah itu berjasad dan berjasad. Annal bari ta'ala jismun mujassamun, bahwa Allah Ta'ala itu jasad dan berjasad. Wasuratun musawwaratun dzati, dan bentuk zatnya berbentuk. Ini pendapat mujassimah, ya. Itu sehingga seakan-akan Allah itu wajhin, punya wajah, wa ainin, punya mata, wa yadin, punya tangan, wa janbin, punya tubuh, wa rijlin, punya kaki, wa isba'in, punya jari-jari atau telunjuk. Itu orang-orang mujassimah, zatnya Allah itu digambarkan menjisim, padahal kan memang banyak keterangan Allah datang, Allah turun. Nah ini kalau kelompok mujassimah, sudah Allah itu menjasad, zatnya itu menjasad. Ta'ala Allah andalik, maha suci Allah atau maha tinggi Allah dari yang demikian. Itu kelompok mujassimah. Atau yattabi'uhu, mereka itu mengikuti ayat-ayat mutasyabihah ala jihati ibda'i ta'wilaha, atas jihad menampakkan takwilnya, wa idhuhi ma'aniha, dan menjelaskan makna-maknanya. Ini yang boleh. Ini jadi ulama-ulama mutakhirin yang ahli sunnah wal jamaah menakwil ini, mereka ala jihati ibda'i ta'wilaha, atas jihad menampakkan takwilnya, wa idhuhi ma'aniha, dan menjelaskan makna-maknanya. Yang ketiga ini yang dibolehkan. Makanya pengertian takwil, tafsir saja kita gampang. Kalau cara tafsir kita ikut ulama, tafsirnya ulama saja. Opone nawili nganggo akal dhewe ya.
apa takwil ya, tafsir saja kita mengikuti tafsir siapa? Allah ora mampu. Orang isu bahasa Arab terus nafsir Al-Quran seenaknya. Atau kama fa'ala sobihun khina aksara ala Umar fihi as-su'ala, atau seperti yang dilakukan Sobih ketika Umar menanyakan lebih banyak tentang itu. Fahadihi arba'atu aqsam, dan ini ada 4 bagian. Aqsam bahasa santri duntuman, berarti ada kelompok yang menampilkan itu ya. Fahadihi arba'atu aqsam, ada 4 bagian. Al-awwalu, yang pertama. Berarti yang pertama ini adalah orang yang mencela dan menyesatkan Quran. Tadi yang kelompok Zindik dan kelompok Kormito itu ya. Al-awwalu, yang pertama, la syakka, tidak ada ragu fi kufrihim, kafir mereka itu. Wa anna hukmawahu fihim al-qatlu, dan sungguh hukum Allah terhadap mereka dibunuh min ghairi istitabatin, tanpa disuruh bertobat dulu. Terus yang kelompok pertama merasa tidak kesempatan tobat, bunuh bumi. Kita keterangan kita bagi asani, yang kedua. Berarti kelompok kedua itu tadi orang yang menjisimkan Allah, yang mujassimah, para kelompok mujassimah. As-sahih al-qawlu bitakfirihim, benar untuk mengatakan bahwa mereka itu kafir juga. Atau bitakfirihim itu bisa untuk menebus dosanya, bisa ada bermakna itu. Untuk bitakfirihim itu mereka kafir juga, benar untuk mengatakan bahwa kelompok mujassimah ini kafir juga. Itla farqo bainahum wa baina ubadil asnam wasur, karena tidak ada perbedaan di antara mereka dan antara penyembah berhala dan patung, karena menjisimkan itu. Fayus tatabuna, apabila fayus tatabuna, dan mereka disuruh bertobat. Jadi kalau kelompok yang pertama tadi tidak diberi kesempatan. Kalau yang mujassimah fayus tatabuna, mereka diberi kesempatan bertobat. Fa'in tabu, apabila mereka bertobat selamat, mereka bertobat. Wa illa, apabila tidak mau bertobat, kutilu, bunuh. Kama yaf'alu biman irtadda, sebagaimana diperbuat dengan orang-orang yang murtad. Itu adalah kelompok yang nomor 3. Nomor 2 ya. Kemudian nomor 3 as-salisu, yang nomor 3 ini adalah orang yang mencari ayat mutasabihah tapi untuk ditakwil, untuk dijelaskan maknanya. Ini yang boleh. As-salisu, yang 3, ihtalafu fi jawazi dzalik, perbedaan ulama dalam membolehkan yang demikian itu. Binaan alal khilafi, dibangun atas perbedaan ulama, fi jawazi takwilaha, pada dibolehkannya penampilannya. Diboleh berarti yang tadi ulama banyak. Contohnya misalnya ada ulama ahli sunnah wal jamaah menafsirkan alif lam mim, dan mengatakan alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad, boleh, tidak bermaksud menyesatkan. Tapi kalau kembali mau mengikuti ulama salaf, ya usullah kan, ya. Kemudian ayat yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka, itu ditakwilkan bahwa kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Ini takwil yang dibolehkan. Ya, yang 3 saja harus tahu, watut dan pintar kayak nawarin kamu katut demi patokan ya. Makanya sebelum masuk ke
Tauhid tasawuf ini akidahnya harus ditata dulu. Waqad uifa bi anna madhhab salaf. Tapi sungguh diketahui bahwa madhab ulama salaf tarkut ta'arrud li ta'wilaha. Mereka meninggalkan ta'arrud itu memaparkan. Mereka meninggalkan memaparkan atau menjelaskan bagi takwilnya. Kalau salaf punya begitu. Tarkut ta'arrud li ta'wilaha. Meninggalkan memaparkan bagi takwilnya. Ma'akut ihim bisti'alati dhawahiriha, serta memutuskan mereka dengan mustahil atau ketidakmungkinan secara dhawahirnya. Ini lebih aman. Tapi kalau boleh mau mentakwilkan, itu tadi yang tetap kelompok 3 yang diperbolehkan. Fayaquluna amiruha kama ja'at. Mereka ulama salaf mengatakan amiruha, loloskan itu kama ja'at, sebagaimana dia datang, sehingga lewati wae naik urusan sing mutasabbiah. Wa dhahaba ba'dhum ila ibda'i ta'wiliha, dan sebagian mazhab Sunni berpendapat kepada menampakkan takwilnya, wa hamliha, dan menanggungkannya, ala ma yasihu hamlahu fil lisani alaiha, atas sesuatu yang sah menanggungkannya pada bahasa atasnya, min ghairi qat'in, dengan tidak memutuskan, ta'yin min ghairi qat'in, dengan tidak memutuskan, bita'yini, dengan menentukan, mujmalin anha, yang mujmal dengan ayat-ayat mutasabihah tadi atasnya. Kemudian ar-rabi'u, yang keempat. Yang keempat ini menakwilkan ayat mutasyabihah tapi untuk kepentingan pribadi. Ono sih yo dikongkong membenai diri. Nah, ini al-hukmu fihi ta'dibul balik. Keputusannya atau hukumnya adalah disiplin yang keras. Kama fa'alahu Umar radhiyallahu anhu bisobih, seperti yang dilakukan Umar radhiyallahu anhu dengan sobih. Dulu itu di Madinah itu ada namanya sobih, itu ngajak-ngajak uang nakwil gini dan sebagainya. Kemudian didengar sampai ke Umar. Jadi Umar, diruhu, hadirkan coba orangnya. Setelah ditakoi sobih, kemudian nakwil ngakarbe dewi, dipukul sama Umar ya, sampai berdarah dan dihukum. Ini artinya hukumannya sih menurut ini supaya sobih ketika didengar oleh Umar bin Khattab. Sa'ala Zamahsyari Aba Hamid Al-Ghazali. Zamahsyari bertanya kepada Imam Ghazali, rahimahu ta'ala, an qawlihi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu ala arsistawa, bahwa Allah bersemayam di atas ars. Ini Zamahsyari bertanya dengan Imam Ghazali tentang ayat Ar-Rahmanu ala arsistawa, bahwa Allah bersemayam di atas ars. Fa'ajabahu biqaulihi, maka jawabnya dengan perkataan, dijawab oleh Imam Ghazali, idza stahala, apabila mustahil, anta'rifa nafsaka, engkau mengenal dirimu, bikaifiyatin,
au ainiyatin. Bagaimana atau di mana dirimu itu? Nek kono ora kenal dirimu itu hayate sapa? Takon mau akal wis, apa kamu kenal akalmu? Ini debatnya Ghazali. Jajal umumnya kenal akalmu abote spiro, warnane opo, manggone nang ndi, kaifa bagaimana, aina di mana? Mustahil. Makanya idza stahala an ta'rifa nafsaka bi kaifiyatin au ainatin. Ketika kamu tidak mungkin bisa mengenal dirimu dari mana dan bagaimana, fa kaifa yaliku bi ubu tiyatika. Bagaimana kamu patut dengan perhambaanmu? Anta sifat rububiyah, engkau mensifatkan ketuhanan, bi aina au kaifa, dengan di mana atau bagaimana, wa huwa muqaddasun anil aini wal kaifi. Sedangkan Allah Maha Suci dari di mana dan bagaimana. Itu jawabannya Imam Ghazali. Suma ja'ala yaqulu, kemudian Imam Ghazali berkata, kul liman yafhamu anni ma aqul. Katakan kepada orang yang paham dariku apa yang kukatakan. Qasiril laum, pendekkanlah celaan. Fadha syarhun yatul, maka ini penjelasan yang panjang. Summa sirrun ghamidun min dunihi, kemudian rahasia yang paling dalam tanpa dia. Darabtu wa demi Allah aku pukul a'naqal fuhul, leher kuda jantan itu. Yang dimaksud leher laki-laki itu. Nah, ini bahasa kias yang mananya ya. Darabtu wa a'naqal fuhul, demi Allah aku pukul leher laki-laki itu. Antala ta'rifu iyyaka, kamu sendiri tidak mengenal dirimu. Wala, dan tidak mengenal tatri man anta, dan kamu tidak mengenal siapa kamu. Wala kaifal wusul, kamu juga tidak tahu sampainya mengenalmu. Ini jawaban yang Ghazali. La, tidak. Wala tatri, dan engkau tidak tahu sifatin rukyat, sifat-sifat yang tersusun fika pada dirimu. Harat, bingung, fi hafayaha, dengan fi hafayahal ukul, dengan tersembunyinya itu sifat-sifat oleh akal. Aina min karruh fi jawariha, di mana pada dirimu itu ruh, pada jauharnya. Tadi rohmu nang di jalan. Nggak tahu namanya jenenge. Coba di mana? Aina min karruh, di mana pada dirimu itu ruh? Fi jauhariha, pada intinya ruh. Hal taroha, apakah kamu melihatnya? Fataro kaifat taju, melihat cara berkeliling. Pokoknya seluruh rohmu terus cara berkelilingnya kata Ghazali. Wakadal anfas, seperti halnya nafas. Hal tahsiruha, apakah Anda membatasinya? Bisa ngitung setino sungi pirang bekani? La, tidak. Wala tatri, dan kamu tidak mengetahui mata anka tazul, kapan nafasmu akan pergi, kapan kamu akan mati. Orang ngerti. Kamu mengenal dirimu aja tidak? Aina minkal aklu wal fahmu, di mana akal dan pengetahuan kamu? Ida walaban naum, jika kamu tidur terus, fakul li ya jahul, maka katakan padaku, wahai orang bodoh.
Kalau kamu turu terus ora ngerti apa-apa, kamu ora ngerti mengenal dirimu aja. Ini kadang-kadang orang menanyakan, kepriye Gusti Allah duduk dan beras. Anta akulul khubzi, kamu makan roti, la ta'rifu, kamu tidak tahu roti itu. Kaifa yadzzi minka, bagaimana cara memberi imbalan. Roti imbalannya aku tuh berterima kasih. Am kaifa tabawwalu, atau cara buang air kecil. Ngumpet ya ora iso metu, iso ngatur. Ini. Fa idza kanat tawayaka, maka ketika dia melipat dirimu, tawayaka itu menghimpitkan bisa tawayaka. Allati, yaitu baina janbaika, yang ada di antara dua sisimu itu. Nah, coba pandem nangus atau dilembet, nah, antara duanya. Kada fiha dulul, di mana tidak tahu sesat. Kaifa tadri, bagaimana kamu tahu man alal arsis tawa, bahwa Tuhan itu bersemayam di atas ars. La takul kaifas tawa, jangan kamu berkata bagaimana Tuhan bersemayam. Kaifan nuzul, juga jangan tanya bagaimana Tuhan itu turun. Kaifa yuhkil rabbu, bagaimana Tuhan itu dikisahkan. Am kaifa yaro, atau bagaimana Tuhan itu dilihat. Fala umri laisa da illa fudul, demi umurku, kata Imam Ghazali, tidak ada pertanyaan ini melainkan perkataan yang sia-sia. Fahuwa la aina wala kaifalahu, maka dia Allah tidak ada di mana dan tidak ada bagaimana baginya. Wa huwa rabbul kaifa, dan dia Allah itu Tuhannya bagaimana. Wal kaifa yahul, dan bagaimana itu terdinding oleh Allah. Saya bilang kalau tapi orang ngasih irsi tapi ke rumah itu. Huwa fauqal fauqi la fauqalahu, dia Allah itu di atasnya di atas, tidak ada di atasnya baginya. Wa huwa fi kullin nawahi, dan dia Allah dalam segala hal. La yazul, tidak pergi di tiap-tiap penjuru, maksudnya. Jaladatan wasifatin wasumma, maha besar zat, sifat dan namanya. Wa ta'ala qadruhu amma takul, dan maha tinggi qadarnya dari apa yang kamu katakan. Itu aja, nanti minggu depan al-ma'iyatul ilahiyah ya, intinya itu. Jadi pulang tasawuf mau ketua kita ikhwan disi. Mungkin orang ngerti ini, yang ngerti berarti kan mereka tahu ya. Nah, rohana tasawuf, tapi harus akidahnya. Jadi metode takwil pun begitu. Terus bedanya ini, nah, sering tanya ulama biye wong biyen iki sekti-sekti kok bedanya itu kan kamu itu krungu terus pengajian, krungu terus ayat Quran itu krungu terus nang YouTube ono semuanya, tapi kamu sekarang enteng. Padahal itu firman. Saya itu diulang guru biyen ora kakean, tapi ketika dibaca satu ayat bali rasa turu. Ora turune takakuri. Itu ayat. Sebetulnya Allah tuh jawab, nah kamu mau satu keyakinan teman. Contoh sering ayat populer yang saya katakan, bos kelompok, artinya tanda-tanda seorang wali itu populer, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah tapi orang wani, orang wani turun. Padahal dalam ayat lain di Fusilat ya, nahnu di Fusilat itu innal ladzina qalu rabbuna Allah
Sesungguhnya orang yang mengatakan bahwa Tuhanku Allah, ya. Kemudian sumas takomu dan istiqomah atau dan memantapkan keyakinan istiqomawi. Nah, ini sebenarnya nggak ada rahasianya. Innalladzina, orang-orang yang ya, innalladzina qalu rabbuna Allah. Kamu ditalkin mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Syahadat bersaksi. Kemudian sampai Allah. Sumastakomu, kalau kamu itu istiqomah, kamu itu memantapkan keyakinannya, tatanazzalu alaihimul malaikatu, turunlah malaikat pada kamu itu, seraya berkata, Allah takhofu, janganlah kamu takut, wala tahzanu, dan jangan kamu khawatir atau gentar. Nah ini bisa nih, wedi contohnya ini hanya contoh, maksud Allah untuk dicontohkan. Aku itu yang menggunakan kantor polisi, wedi. Kenapa? Terus saya Spani udah mobil, terus yang diudeni apa nih? Lah kan saya Spani. Sebetulnya nek nang kono kowe ketemu karo istilahnya pimpinane, terus wedi, ora usah khawatir. Ini kan dijamin. Ketika qalu rabbuna Allah, kemudian sumastakomu, kamu itu istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, malaikat turun untuk kamu. Saya berkata, Allah takhofu, janganlah kamu takut, wala tahzanu, dan janganlah kamu gentar atau khawatir, wa absyiru bil jannah, dan berbahagialah dengan surga Allah kuntum tu'atun, yaitu yang telah dijanjikan untuk kamu. Itu saya terlalu kangen Fusilat. Kemudian tiga satunya, nahnu aulia hukum, nahnu, kami para malaikat aulia hukum, akan menolong kamu, akan menjadi pelindungmu, akan selalu membantumu aulia fil hayatid dunia wa fil akhirah, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusakum, dan engkau akan mendapatkan apa yang engkau kehendaki atas dirimu. Walakum fiha ma tad'un, dan engkau akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ini saya ngomong ayat terus di Allah. Kamu harus melakukan, mantap, orang mantap betul. Padahal ketika kamu sudah la ilaha illallah, kamu sudah dikira Allah. Ini janjinya Allah. Ya, ketika Allah janjikan alladzina qalu rabbuna Allah, ketika orang itu sudah mengatakan bahwa Tuhanku Allah, summastaqamu, dan kamu itu istiqomah atau memantapkan keyakinan, tatanazzalu alaihim malaikatu, malaikat turun, dan itu bahasanya ora sahabati. Nah ini kan tercipta tadi, padahal cirinya setengah saking ya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah ini kembali pada keyakinan, makanya keyakinan coba ditoto. Kamu itu kadang-kadang orang awam itu kadang-kadang Gusti Allah harus bupati, loh mantap para bupati yo. Contohnya yo, tonggomu Barkodrah menang, wis baru pelantikan tanda tangani kertas tanda tangani bupati. Ki urung nampa bayari, urung nampa wis mantap wani syukuran. Syukurannya wani utang-utangnya wani wis mantap, soalnya iki tanda tangani bupati. Tapi janji di Gusti Allah Quran itu apa karena biasa krungu atau memang ora mantep. Inilah coba di setiap ayat itu jadi mantep. Ini sudah tidak ada hukum yang tertinggi lagi kalau firman, kemudian hadis, kemudian
kalam-kalam para ulama, para wali ini kan dia dengan pengalamannya. Nah, ini coba untuk menetapkan keyakinan. Jadi bedanya mau sirone nang tingkat yakini dengan banyaknya ilmu itu main yakin orang, karena hanya ketika banyak ilmu, banyak pengetahuan terus kok tak ulang gimana, ini akhirnya bobotnya kayak ilmu pengetahuan yang lain, hanya ilmu pengetahuan agama. Karena aku ngerti akeh terus aku tuh hanya itu, tapi ngerti nih sedikit tapi yakin ya. Nah, makanya ma'rifah ini penting sekali. Makanya pengenalan zat Allah supaya nggak salah dan cara ma'rifah. Jadi gampang kalau bimbing orang yakin itu antara pengalaman itu. Kalau kamu tahu bedanya kamu tidak yakin ya. Mudah-mudahan sedikit-sedikit kita diberi tambah keyakinan ya, karena memang kalau tak tuntun entah itu afal saja dia semua mesti manut terus bagaimana ruwayai bagaimana tingkat yakinnya ragu ya. Mudah-mudahan ditambah keyakinan kita termasuk orang-orang yang harusnya diberikan ilmu zahir maupun ilmu batin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min alil ilmi zahiran wa batinan wa tasuruna ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qawi wa sholih amali bi syafaati kanjeng Nabi wa bi karamati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min alil ilmi zahiran wa batinan wa tasuruna bibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qawi wa sholih amali bi syafaati kanjeng Nabi wa bi karamati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min alil ilmi zahiran wa batinan
بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد القوي وصالح أعمال بشفاعتك النبي وبكرامة Syekh As-Somad Al-Jawani. Belum pernah aku berurusan dengan sesuatu yang lebih sulit daripada jiwaku sendiri, yang terkadang membantuku dan terkadang menentangku. Kita adalah makhluk yang suka menyalahkan dari luar, tidak menyadari bahwa masalah biasanya dari dalam. Imam Ghazali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.